Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Direktur Pasca Sarjana Winarani sebagai Ketua Sidang pada hari ini, Pak Sidang dan Dewan Penguji ujian terbuka beserta dengan promotor. Perkenankanlah kami tim promotor di sini adalah satu Profesor Dr. Jamaludin Idris MD, Profesor Habibur Rahim MCom PhD, untuk menyampaikan jawaban akademik atas disertasi Promovius Saudara Emma Wati, nomor ini mahasiswa 211002008, yang berjudul Pengembangan Pendidikan Agama Islam berbasis Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPEX) di sekolah menengah atas. Ini merupakan tahap akhir dari proses studi pada pasca sarjana UIN. Promovius telah menyelesaikan 22 SKS yang telah memenuhi persyaratan SKS pada program doktor dengan IPK sementara 3,95 dan masa studi 3 tahun sejak tahun 2021. Sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilalui Promovius selama mengikuti program pendidikan doktor. Naskah disertasi dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya, baik dalam ujian hasil penelitian, ujian tertutup, yang telah direvisi atas bantuan dan saran secara lisan dan tulisan dari tim penguji sebelumnya. Sebelumnya perkenankanlah kami tim promotor terlebih dahulu menyampaikan riwayat singkat Promovius beserta uraian ringkas kandungan akademik dan novelty disertasi yang ditulisnya. Promovius lahir di Bengkulu pada tanggal 20 September 1982 berbidang ilmu dari Bapak Mukminin dan Ibu Aunun Sihab, menikah dengan Profesor Dr. K. Zulfikar MPD dan ditunai 3 orang putra putri. 4 pedang ramah yang pada hari ini yang tercatat di saya itu Tugu Farhan Al-Fakarim, Tugu Faida Al-Fakarim, Tugu Furkan Al-Fakarim. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya saya persilakan Promovius untuk menyampaikan abstrak disertasi yang ditulisnya selama kurang lebih 10 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Sidang Profesor Dr. Simoyani, Ketua Promotor saya Profesor Dr. Jamaludin Idris MD, Profesor Dr. Habibur Rahim MD, tim penguji sekaligus Profeka sebagai Ketua Sidang, anggota penguji Ibu Dr. Tuti Marjan dari Kuliah Dhamma, terima kasih. Dr. Silahuddin, Dr. Saiful, dan Dr. Syahadisan sebagai sekretaris. Baik, terima kasih untuk kemudian salam hormat saya untuk keluarga, suamiku tercinta, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang berkenan meluangkan hadir di sidang terbuka ini. Baik, penelitian ini diberi
judul yaitu pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis technological, ethical, content knowledge atau yang sering kita bilang IPEK di sekolah menengah atas. Latar belakang kenapa saya mengambil tema ini. Pertama, memang pembelajaran PA itu berlaku di semua tingkatan dan ada di semua jenjang pendidikan. Itu salah satu latar belakang kenapa saya mengambil tema ini. Yang kedua, pemanfaatan teknologi yang tersedia itu di dalam pembelajaran. Terus seperti yang literatur sering kita baca, bahwasanya pembelajaran PA ini terkesan stagnan atau berjalan cepat sehingga memungkinkan untuk teknologi masuk ke dalam unsur pendidikan agama Islam. Selanjutnya, yang ketiga adalah memang betapa dekatnya kita dengan teknologi ini sehingga mengapa tidak pembelajaran PA juga harus terintegrasi dengan teknologi sehingga menghasilkan lulusan berkualitas dan memiliki mutu budaya. Selanjutnya memang situasi pada zaman ini sudah sangat canggih, maka kita mengenal digital age, artinya begitu digital itu sedekat orang tadi, bangun tidur itu yang kita cari. Jadi alangkah bagus ketika pelajaran PA juga ikut dikembangkan menggunakan fasilitas atau memaksimalkan teknologi yang sudah ada. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan tema ini, maka bagaimana pemahaman implementasi konsep IPEK di beberapa sekolah menengah di Banda Aceh dan di Aceh Besar. Jadi dari rumusan masalah yang besar itu dirujuk lagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman pelaksanaan pembelajaran PA yang lebih baik melalui integrasi teknologi. Yang kedua, bagaimana perencanaan pembelajaran PA dan integrasi dengan teknologi. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam pembelajaran. Dan terakhir adalah bagaimana bentuk rencana pembelajaran integrasi teknologi yang efektif dalam pembelajaran PA itu sendiri. Jadi dari latar belakang masalah tersebut tidak ada beberapa tujuan penelitian yang bisa kita lihat bahwasanya tujuan penelitian pertama adalah untuk menggali informasi dari para guru PA di keempat sekolah tersebut terhadap pemahaman dan pelaksanaan pembelajaran PA melalui integrasi teknologi serta tantangan yang mereka hadapi. Yang kedua, untuk memahami bagaimana pemanfaatan teknologi itu secara maksimal dan pembelajaran PA menurut para ahli, yaitu ahli pendidikan, ahli teknologi pembelajaran yang kita ajak untuk mengisi data. Selanjutnya adalah untuk menggali bentuk desain perangkat pembelajaran PA dan integrasi teknologi yang efektif sehingga menjadi pembelajaran yang efektif, komunikatif dan menyenangkan. Selanjutnya, di literatur review ada beberapa penelitian baik modern research maupun contemporary research, tapi mengingat waktu tidak saya baca lagi. Ini adalah referensi penunjang yang menyatakan bahwasanya memang IPEK ini sudah banyak sekali digunakan dalam dunia pendidikan, tidak hanya berlaku pada pendidikan secara umum, tapi PA juga sudah berkontribusi, sudah memberikan banyak tulisan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana IPEK itu diterapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, IPEK ini adalah model pembelajaran atau framework yang merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya. Jadi kalau teori sebelumnya ada kita kenal PCK, yaitu integrasi sebuah model pembelajaran yang diintegrasikan dari betul dan konten knowledge. Jadi itu sudah ada bagus. Tapi kalau IPEK ini adalah sebuah pembaharuan dari teori tersebut yang dibawakan oleh Lisa dan Kohler pada tahun 2000-an, yang misalnya ada penamaan T teknologi. Jadi framework yang terdiri dari technological knowledge, kemudian pedagogical knowledge, and content knowledge. Jadi sebenarnya teorinya TPCK, tapi di tahun selanjutnya Lisa dan Kohler menambahkan A sehingga enak untuk dibaca dan kemudian disebutkan. Selanjutnya, yang diinginkan dalam pembelajaran ini adalah bagaimana pembelajaran baik terintegrasi dengan komponen-komponen IPEK. Jadi memang IPEK ini sendiri adalah sebuah framework yang terintegrasi inter aspek yang ada dalam itu sendiri.
Kemudian metodologi, kami memilih research and development seperti yang disampaikan promotor saya tadi, bahwasanya metodologi ini mengambil pendekatan ED. ED terdiri dari analyze, design, develop, implementation, and evaluation. Kemudian pada tahapan ini memang ini belum sempurna, tapi saya sudah melewati beberapa tahapan, yaitu pada tahapan analyze, yaitu saya mau mengambil data dengan cara wawancara HGD dengan kepala sekolah, guru, dan juga expert teknologi pembelajaran. Kemudian untuk desain, saya melibatkan beberapa orang expert dalam teknologi pembelajaran. Pada model ini saya mengambil belum melakukan implementation karena berharap dengan adanya masukan hari ini dari tim penguji bisa menyempurnakan modul tersebut, baru kemudian kita rencanakan untuk implementasi. Tetapi pada evaluasi, saya memilih circle yang evaluasi itu berada di tengah. Artinya setiap tahapan itu saya melakukan evaluasi. Setiap satu tahapan dievaluasi, apalagi dievaluasi. Baik, selanjutnya adalah lokasi penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di 4 sekolah, 2 SMA di sekolah Banda Aceh, kemudian 2 SMA di Aceh Besar. SMA yang dimaksud adalah SMAN 05 Darussalam Banda Aceh, kemudian SMA Lab School Universitas Syahkuala Banda Aceh, SMAN Model Bangsa Aceh Besar, kemudian SMA Unggul Ali Hashmi Aceh Besar. Selanjutnya metode dan partisipan. Jadi untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka ada 3 metode yang saya gunakan. Pertama adalah wawancara, yang maksudnya saya wawancarai 4 kepala sekolah, kemudian 4 guru, dan juga 4 kepala sekolah, 4 expert teknologi pembelajaran. Selanjutnya untuk MGD dan wawancara sebenarnya. Jadi tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan untuk MGD. Ada 9 guru PAI, kemudian analisa dokumen. Yang dianalisa adalah RDP yang selama ini guru PAI gunakan di sekolah untuk mengajarkan PAI. Baik, selanjutnya adalah metode analisa data. Jadi untuk menganalisa data yang sudah terkumpul tersebut, saya menggunakan 3 tahapan. Pertama open coding, kemudian Excel coding, Excel coding. Pada keseluruhan, open coding ini adalah mentranskrip data secara pribadi, menyeluruh, kemudian mulai pada tahapan Excel coding itu data tersebut kemudian diberikan sesuai kebutuhan rumusan masalah yang ada di depan. Lalu kemudian selected coding adalah mencari apa yang sudah ada di Excel coding untuk dijadikan sebuah kesimpulan. Baik. Selanjutnya hasil penelitian. Jadi dari keempat rumusan masalah tadi, maka ditemukan beberapa hasil penelitian. Yang pertama itu tentang pemahaman pembelajaran terintegrasi teknologi. Jadi hasil wawancara bersama guru, kemudian dan kepala sekolah, maka mereka sepakat bahwasanya teknologi itu sangat bermanfaat, sangat membantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dari tahapan ini juga ditemukan bahwasanya metode mendigitalisasikan materi ajar itu juga bagian poin untuk bisa menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, IPK itu sebuah keharusan karena melihat betapa canggih dunia ini, maka IPK itu juga harus bisa kita terapkan dalam pembelajaran khususnya pembelajaran teknologi. Selanjutnya, integrasi teknologi ke dalam RPP. Ini juga di beberapa sekolah juga sudah ditemukan bahwasanya guru-guru kita, guru PAI sudah bisa mengatur teknologi itu ke dalam RPP. Selanjutnya adalah peningkatan pembelajaran. Jadi semua wawancara tadi juga bermuara pada peningkatan guru pembelajaran. Selanjutnya adalah hasil penelitian tentang perencanaan pembelajaran integrasi teknologi. Nah ini saya juga pada tahapan ini sudah melibatkan expert dalam pembelajaran sehingga didapati beberapa temuan. Yang pertama adalah backward design lesson plan. Artinya backward design sebuah desain yang berangkat dari tujuan. Ketika tujuan didapat, maka mulai kita tentukan dari mana metodenya, apa bahan apa yang kita gunakan, apa yang kita laksanakan. Selanjutnya adalah ketersediaan teknologi. Jadi
Jadi untuk bisa mengintegrasikan teknologi, maka faktor yang paling penting adalah bagaimana ketersediaan dan kecukupan teknologi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ketepatan media pembelajaran, matangkan dalam perencanaan, kecocokan materi ajar dengan teknologi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya, untuk temuan di model perencanaan pembelajaran, maka POP itu menemukan 4 poin penting. Yang pertama adalah ini juga melibatkan expert dan guru, bahwasanya desain betapa perlu berupaya mendesain pembelajaran teknologi pembelajaran berbasis teknologi menggunakan teknologi. Dan kemudian mempercantik materi ajar tentu saja itu juga bagian penting. Tentunya untuk merancang sebuah pembelajaran yang baik, maka guru harus mempunyai kemampuan untuk mendesain, untuk membuat materi itu menjadi menarik. Selanjutnya adalah variasi pemilihan LMS. Jadi learning management system ini juga bagian tidak kalah penting di dalam penelitian ini, karena memang betapapun banyak LMS yang tersedia, tapi ketika guru tidak mampu, tidak capable dalam menggunakannya juga tidak akan berarti apa-apa. Selanjutnya adalah effect dalam pembelajaran. Selanjutnya sedikit lagi pengembangan. Jadi dari temuan ini, yang pertama itu adalah strategi kecakapan guru dalam penggunaan teknologi. Yang kedua adalah memaksimalkan potensi guru. Memaksimalkan potensi guru apakah dari visual, konten maupun teknologi itu sendiri. Selanjutnya pengembangan materi ajar berbasis teknologi. Baik, sedikit lagi. Kemudian dalam temuan ini juga arahan dari beberapa expert, bahwasanya media dan proses pembelajaran itu juga harus bervariasi. Salah satunya adalah menggunakan flip classroom, kelas yang bolak-balik. Jadi modifikasi kolaborasi antara pelajaran di kelas dengan media online. Sebenarnya ini juga bagian dari temuan media yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran baik. Kemudian desain produk. Jadi di dalam materi ajar ini, modul ajar ini, maka sudah didesain dengan beberapa platform yang memungkinkan kita gunakan dalam pembelajaran. Baik. Selanjutnya inilah novelty. Jadi novelty seperti yang disampaikan promotor saya, bahwasanya novelty akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah produk ajar yang saya berharap dengan melewati proses validasi dari beberapa validator, kemudian melewati beberapa sidang seperti ini akan memberikan masukan yang berarti sehingga ke depan PAI ini model yang kita tawarkan ini bisa diimplementasikan di dalam sekolah-sekolah menengah atas. Baik, kemudian proses untuk menjadi model ini juga tidak gampang, artinya kami melibatkan beberapa validator yang terdiri dari PAI itu sendiri, kemudian beberapa dosen ahli teknologi pembelajaran, ahli pedagogikal dan ahli konten pembelajaran. Jadi didapati beberapa komen, ada beberapa yang pertama perlu penjelasannya dibiarkan dengan tujuan pembelajaran, perlu melampirkan akademi, perlu menambahkan diarahkan untuk mereka dan sebagainya. Jadi tidak semua dibaca. Selanjutnya rekomendasi. Jadi rekomendasi sifatnya menyarankan, ya kan? Jadi yang pertama misalnya para guru, kemudian kepala sekolah, expert untuk lebih memahami lagi bahwasanya teknologi ini misalnya membantu untuk khususnya dalam pembelajaran. Kemudian untuk guru khususnya ataupun dosen, ya kan? Untuk bagaimana kita memiliki kemampuan atau berusaha untuk memahami bagaimana menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Untuk pemerintah dan yang lainnya saya pikir bisa dibaca. Baik, demikian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf, saya kembalikan.
Ketua mempersilahkan Saudara Sekretaris Dr. Sehat Ihsan Sadikin MAG membacakan hasil keputusan. Keluarga Promovendus dimohon berdiri. Kepada Saudara Sekretaris Dr. Sehat Ihsan Sadikin MAG, saya persilakan untuk bacakan hasil keputusan sidang promosi pada hari ini. Baik. Berita acara ujian promosi doktor pasca sarjana UIN Araniri Banda Aceh. Pada hari ini Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1445 Hijriah, bertempat di Aula Pasca Sarjana UIN Araniri telah dilaksanakan ujian promosi doktor strata 3 atau S3 terhadap mahasiswa pasca sarjana UIN Araniri yang tersebut di bawah ini. Nama Emawati, NIM 211002008, tempat dan tanggal lahir Bengkulu 20 September 1982, program studi pendidikan agama Islam, judul disertasi pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologikal, pedagogical, and content knowledge atau TPEK di sekolah menengah atas. Komisi promotor 1 Profesor Dr. Jamaluddin Idris MID, 2 Profesor Habibur Rahim MCom MS PhD. Setelah panitia ujian memperhatikan nilai mata kuliah, jumlah beban studi yang diselesaikan, nilai disertasi dan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang dicapai, dengan ini atas nama pasca sarjana UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, saudari dinyatakan lulus dengan yudisium yang akan dibacakan pada saat acara yudisium nanti, dan berhak menerima ijazah strata 3 dengan gelar doktor dalam program studi pendidikan agama Islam. Banda Aceh 1 Maret 2024. Panitia ujian promosi doktor strata 3 pasca sarjana UIN Araniri Banda Aceh, Ketua Profesor Eka Sri Mulyani MA PhD, Sekretaris Dr. Sehat Ihsan Sadikin MAG, anggota Profesor Dr. Buhori Muslim MAG, anggota Dr. Tuti Marjan Fuadi MPD, anggota Dr. Silahuddin MAG, anggota Dr. Saiful MAG, anggota Profesor Habibur Rahim MCom MS PhD, dan anggota Profesor Dr. Jamaluddin Idris MID. Terima kasih. Keluarga Promovendus kami silakan duduk kembali. Dr. Emawati MA diberi kesempatan maksimal 5 menit menyampaikan ucapan terima kasih dan sepatah kata sebagai lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dua promotor hebat saya, terima kasih sudah membimbing dari awal hingga hari ini. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan kecuali doa. Semoga Prof. 2 panjang umur. Hormat saya untuk Prof. Eka dan Prof. Sulfikar sebagai pimpinan tertinggi di Pasca. Kemudian untuk Pak Sila dan Pak Sehat pejabat di Spotify. Kemudian di Peluji untuk Dr. Tuti, kemudian Dr. Silahuddin, kemudian Dr. Saiful, dan juga Profesor Bukhari Muslim yang saat ini untuk kata ucapan mungkin banyak yang bisa sampaikan, tapi karena dibatasi jadi tidak banyak. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Pasca yang sudah mengorganize acara hari ini sehingga juga terlaksana dengan baik. Kemudian yang saya hormati para teman-teman tim seperjuangan satu rating yang alhamdulillah ada beberapa orang yang datang. Kemudian dari Fakultas FAI Tercinta di MUHA ada Bidekang, Bu Ade, teman-teman jurusan yang lainnya. Terima kasih sudah men-skip waktu mengajar hanya untuk datang melihat saya berdiri di sini. Tentu tidak bisa saya balas satu persatu karena memang kemampuan saya sebagai manusia. Kemudian yang saya hormati para tetanggaku,
tetanggaku, idolaku, ya meskipun ibu-ibu besti yang sehari-hari membersamai, ya kan? Karena saya tidak punya saudara di sini, maka sahabat tetangga itu juga laksana saudara, ya kan? Kadang-kadang memenuhi kebaikan dari saudara kandung yang hasilnya. Dan kemudian untuk anak-anakku tersayang, mohon maaf kalau selama ini sering marah-marah. Marahnya bukan karena tidak sayang, tapi justru sayang. Berharap akan sama kakak yang sudah besar dan doa bisa kuliah kemudian melanjutkan minimal sama seperti ini. Kalau bisa alhamdulillah. Kemudian dua bocil Umi, Kak Aiza dari Furkon yang menjadi teman Umi dalam suka maupun duka. Selanjutnya yang teramat terkasih tersayang suamiku, Profesor Zulfikar Al-Karim, yang tidak kalah menyayangiku, memelihara, kemudian memberikan kesempatan untuk kuliah S2 secara dengan biaya beliau sendiri. Jadi kasih sayang tidak ada ini hanya saya kembalikan ke Allah. Semoga suamiku dan tercinta sukses, lebih sukses lagi, bisa membanggakan keluarga yang punya kesehatan, umur yang panjang. Nah, tidak saya profesi sadari bahwasanya ada banyak kalau tidak bantuan dari suami tidak mungkin lebih bisa pergi ke sini, lebih bisa jadi dokter. Kemudian untuk keluarga di kampung yang mungkin mereka jadi kuat, untuk emak tersayang yang saat ini berpaling sakit, kemudian abang kakak yang jauh di mata tapi dekat di hati, dan itulah menjadi penyemangat bahwasanya perjuangan ini memang bukanlah perjuangan promotif sendiri, tapi berkat doa, support dari orang yang tersayang menjadikan bapak kuat, bisa menyelesaikan ini tepat waktu, dan insya Allah akan berkarir pergi ke masyarakat dengan ilmu yang dapat dari hari ini. Terakhir adalah untuk teman-teman yang lain, semoga cepat menyusul undangan yang tidak bisa saya cover satu persatu, tapi sebagai bentuk terima kasih, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk sudah berhadir di sini menyaksikan saya berdiri di sini untuk mungkin untuk terima kasih, mohon maaf juga atas kekurangan menyaksikan, kemudian pelayanan yang mungkin ada sisi kurangnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dokter belajar dalam keilmuan yang sudah dimaknainya dan berkah dan amal sebenarnya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang promosi doktor atas nama Emawati, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam pada pasca sarjana Universitas Islam Negeri Uin Al-Amiri Banda Aceh, Jumat 1 Maret 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Emawati MA berfoto bersama Dewan Penguji.